Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Meskipun banyak orang percaya kepada Tuhan, hanya sedikit yang memahami apa arti beriman kepada Tuhan dan apa yang harus mereka lakukan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini terjadi karena walaupun orang terbiasa mendengar kata Tuhan dan frasa seperti pekerjaan Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan, apalagi mengetahui pekerjaannya. Maka tak heran jika semua orang yang tidak mengenal Tuhan karut-marut dalam kepercayaan mereka kepadanya. Orang tidak menganggap serius kepercayaan kepada Tuhan, dan ini sepenuhnya karena percaya kepada Tuhan terlalu asing, terlalu aneh bagi mereka. Dengan demikian, mereka gagal memenuhi tuntutan Tuhan. Dengan kata lain, jika orang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengetahui pekerjaannya, mereka tidak layak untuk dipakai Tuhan, apalagi memenuhi kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini adalah konsep paling sederhana tentang percaya kepada Tuhan. Selain itu, percaya bahwa Tuhan itu ada tidak sama dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, ini adalah sejenis keyakinan sederhana dengan nuansa agamawi yang kuat. Iman yang sejati kepada Tuhan berarti sebagai berikut. Orang mengalami firman dan pekerjaannya atas dasar kepercayaan bahwa Tuhan memegang kedaulatan atas segala sesuatu, membersihkan watak rusak orang, memenuhi kehendak Tuhan, dan akhirnya mengenal Tuhan. Hanya perjalanan semacam inilah yang disebut iman kepada Tuhan. Namun orang sering menganggap kepercayaan kepada Tuhan sebagai hal yang sederhana dan tidak penting. Orang-orang yang mempercayai Tuhan dengan cara seperti ini telah kehilangan makna percaya kepada Tuhan, dan meskipun mereka mungkin terus percaya sampai akhir, mereka tidak akan pernah mendapatkan perkenanan Tuhan karena mereka menempuh jalan yang salah. Saat ini, masih ada orang yang percaya kepada Tuhan menurut huruf-huruf yang tertulis dan dalam doktrin yang kosong. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak memiliki esensi kepercayaan kepada Tuhan, dan mereka tidak dapat menerima perkenanan Tuhan. Mereka tetap berdoa kepada Tuhan, meminta berkat keamanan dan anugerah yang cukup. Marilah kita berhenti, menenangkan hati kita, dan bertanya kepada diri kita sendiri. Mungkinkah percaya kepada Tuhan benar-benar adalah hal yang termudah di bumi? Mungkinkah percaya kepada Tuhan semata-mata berarti menerima banyak anugerah dari Tuhan? Apakah orang yang percaya kepada Tuhan tanpa mengenalnya, atau yang percaya kepada Tuhan tetapi menentangnya, benar-benar bisa memenuhi kehendak Tuhan? Tuhan dan manusia tidak dapat disamakan. Esensinya dan pekerjaannya adalah hal yang paling tidak dapat diselami dan dipahami oleh manusia. Jika bukan Tuhan sendiri yang melakukan pekerjaannya dan mengucapkan firman-Nya dalam dunia manusia, manusia tidak akan pernah dapat memahami kehendak Tuhan. Karena itu,
Bahkan orang-orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan tidak akan bisa menerima perkenanannya. Jika Tuhan tidak mulai bekerja, sebaik apapun manusia melakukannya, semuanya akan menjadi sia-sia karena pikiran Tuhan akan selalu lebih tinggi daripada pikiran manusia dan hikmat Tuhan melampaui pemahaman manusia. Jadi, kukatakan bahwa orang-orang yang mengaku sepenuhnya memahami Tuhan dan pekerjaannya adalah sekelompok orang yang tidak kompeten. Mereka semua sombong dan bodoh. Manusia seharusnya tidak mendefinisikan pekerjaan Tuhan. Lagi pula, manusia tidak mampu mendefinisikan pekerjaan Tuhan. Di mata Tuhan, manusia sama tak berartinya dengan seekor semut. Jadi, bagaimana manusia mampu memahami pekerjaan Tuhan? Mereka yang suka berkata, Tuhan tidak bekerja dengan cara ini atau itu, atau Tuhan seperti ini atau itu, bukankah mereka sedang berbicara dengan congkak? Kita semua seharusnya menyadari bahwa manusia yang berasal dari daging telah dirusak oleh iblis. Natur umat manusia adalah menentang Tuhan. Umat manusia tidak bisa setara dengan Tuhan, apalagi dapat berharap untuk menasihati pekerjaan Tuhan. Mengenai bagaimana Tuhan menuntun manusia, ini adalah pekerjaan Tuhan itu sendiri. Sudah sepatutnya manusia harus tunduk tanpa menganut pandangan ini atau itu, karena manusia hanyalah debu. Karena adalah niat kita untuk mencari Tuhan, kita tidak boleh memaksakan gagasan kita ke atas pekerjaannya untuk pertimbangan Tuhan, apalagi menggunakan watak kita yang rusak untuk dengan sengaja menentang pekerjaan Tuhan. Bukankah itu membuat kita menjadi antikristus? Bagaimana orang semacam itu bisa percaya kepada Tuhan? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada, dan karena kita ingin memuaskan Dia dan melihatnya, kita harus mencari jalan kebenaran dan harus mencari jalan untuk menjadi sesuai dengan Tuhan. Kita tidak boleh dengan keras kepala menentang Dia. Apa gunanya tindakan semacam itu? Saat ini, Tuhan telah melakukan pekerjaan baru. Engkau mungkin tidak dapat menerima firman ini, dan mungkin firman ini tampak aneh bagimu, tetapi kusarankan kepadamu untuk tidak menyingkapkan kepolosanmu, karena hanya orang yang benar-benar lapar dan haus akan kebenaran di hadapan Tuhan, yang dapat memperoleh kebenaran, dan hanya mereka yang benar-benar saleh yang bisa dicerahi dan dibimbing olehnya. Hasil-hasil diperoleh lewat mencari kebenaran dengan ketenangan hati, bukan dengan pertengkaran dan perbantahan. Ketika aku mengatakan bahwa saat ini Tuhan telah melakukan pekerjaan baru, yang kumaksudkan adalah kedatangan Tuhan kembali menjadi daging. Mungkin perkataan ini tidak mengganggumu, mungkin engkau membencinya, atau bahkan perkataan itu mungkin sangat menarik bagimu. Apapun itu, kuharap semua orang yang benar-benar merindukan penampakan Tuhan bisa menerima kenyataan ini dan memeriksanya dengan saksama, daripada langsung mengambil kesimpulan tentang hal ini. Itulah yang seharusnya dilakukan orang bijak. Menyelidiki hal semacam ini tidaklah sulit, tetapi itu menuntut setiap kita untuk mengetahui satu kebenaran ini. Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi
akan memiliki esensi Tuhan, dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin Dia lakukan, dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang Dia ungkapkan dan perkataan yang Dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya. Pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Jika manusia hanya mengamati penampilan lahiriahnya dan sebagai akibatnya mengabaikan esensinya, ini menunjukkan bahwa manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Penampilan lahiriah tidak dapat menentukan esensi. Selain itu, pekerjaan Tuhan tidak pernah dapat sesuai dengan gagasan manusia. Bukankah penampilan lahiriah Yesus bertentangan dengan gagasan manusia? Bukankah raut wajah dan pakaiannya tidak dapat memberi petunjuk sedikit pun tentang jati dirinya yang sebenarnya? Bukankah alasan orang-orang Farisi mula-mula menentang Yesus justru karena mereka hanya melihat penampilan lahiriahnya dan tidak memperhatikan perkataan yang Dia ucapkan? Aku berharap agar setiap saudara-saudari yang mencari penampakan Tuhan tidak akan mengulangi tragedi sejarah itu. Engkau tidak boleh menjadi orang-orang Farisi masa kini dan sekali lagi menyalibkan Tuhan di kayu salib. Engkau harus memikirkan dengan saksama bagaimana menyambut kedatangan Tuhan kembali, dan engkau harus memiliki pikiran yang jernih tentang bagaimana menjadi orang yang tunduk pada kebenaran. Inilah tanggung jawab setiap orang yang menantikan Yesus datang kembali di atas awan. Kita harus membersihkan mata rohani kita untuk membuatnya jelas dan tidak terperosok ke dalam kata-kata hayalan yang berlebihan. Kita harus merenungkan tentang pekerjaan Tuhan yang nyata dan melihat aspek Tuhan yang nyata. Jangan terbawa atau tersesat dalam hayalanmu yang selalu menantikan hari ketika Tuhan Yesus tiba-tiba turun di antaramu di atas awan untuk membawa engkau semua yang tidak pernah mengenal atau melihatnya dan yang tidak tahu bagaimana melakukan kehendak-Nya. Lebih baik, pikirkanlah hal-hal yang lebih nyata. Mungkin engkau telah membuka buku ini dengan tujuan untuk menyelidiki atau dengan maksud untuk menerima. Apapun sikapmu, kuharap engkau akan membacanya sampai akhir dan tidak dengan mudah berhenti di tengah jalan. Mungkin setelah membaca perkataan ini, sikapmu akan berubah, tetapi itu tergantung pada motivasi dan tingkat pemahamanmu. Namun, ada satu hal yang harus kau ketahui.
Perkataan Tuhan tidak dapat dibuat menjadi perkataan manusia, apalagi perkataan manusia dapat dibuat menjadi perkataan Tuhan. Manusia yang dipakai Tuhan bukanlah Tuhan yang berinkarnasi, dan Tuhan yang berinkarnasi bukanlah manusia yang dipakai Tuhan. Ada perbedaan mendasar dalam hal ini. Mungkin setelah membaca perkataan ini, engkau tidak mengakuinya sebagai perkataan Tuhan, tetapi hanya menerimanya sebagai pencerahan yang telah diperoleh manusia. Jika demikian, engkau dibutakan oleh ketidaktahuan. Bagaimana mungkin perkataan Tuhan sama dengan pencerahan yang telah diperoleh manusia? Firman dari Tuhan yang berinkarnasi membuka zaman yang baru, membimbing seluruh umat manusia, mengungkapkan misteri, dan menunjukkan kepada manusia arah yang harus diambilnya pada zaman yang baru. Pencerahan yang diperoleh manusia hanyalah instruksi sederhana untuk penerapan atau pengetahuan. Pencerahan ini tidak dapat membimbing seluruh umat manusia ke dalam zaman yang baru atau mengungkapkan misteri Tuhan itu sendiri. Kesimpulannya, Tuhan tetaplah Tuhan dan manusia tetaplah manusia. Tuhan memiliki esensi Tuhan dan manusia memiliki esensi manusia. Jika manusia menganggap perkataan yang diucapkan Tuhan hanya sebagai pencerahan oleh Roh Kudus dan menganggap perkataan para rasul dan nabi sebagai perkataan yang diucapkan secara pribadi oleh Tuhan, itu adalah kesalahan manusia. Apapun yang terjadi, engkau tidak pernah boleh mencampur adukan yang benar dan yang salah, atau membuat hal yang tinggi menjadi hal yang rendah, atau keliru dengan menganggap hal yang mendalam sebagai hal yang dangkal. Apapun yang terjadi, engkau tidak pernah boleh dengan sengaja menyangkal apa yang kau ketahui sebagai kebenaran. Setiap orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, harus menyelidiki masalah-masalah ini dari sudut pandang yang benar dan menerima pekerjaan Tuhan yang baru dan firman-Nya yang baru dari sudut pandang makhluk ciptaannya. Kalau tidak, mereka akan disingkirkan oleh Tuhan. Setelah pekerjaan Yahweh, Yesus menjadi daging untuk melakukan pekerjaannya di antara manusia. Pekerjaannya tidak dilakukan secara terpisah, tetapi dibangun di atas pekerjaan Yahweh. Itu adalah pekerjaan untuk zaman yang baru yang Tuhan lakukan setelah Dia menyelesaikan zaman hukum Taurat. Demikian pula, setelah pekerjaan Yesus berakhir, Tuhan melanjutkan pekerjaannya untuk zaman berikutnya, karena seluruh pengelolaan Tuhan selalu bergerak maju. Ketika zaman lama berlalu, zaman itu akan digantikan dengan zaman yang baru, dan begitu pekerjaan lama telah selesai, akan ada pekerjaan baru untuk melanjutkan pengelolaan Tuhan. Inkarnasi ini adalah inkarnasi Tuhan yang kedua yang menyusul setelah pekerjaan Yesus. Tentu saja, inkarnasi ini tidak terjadi secara terpisah. Itu merupakan tahap ketiga pekerjaan setelah zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Setiap kali Tuhan memulai tahap pekerjaan yang baru, pasti selalu ada awal yang baru, dan pasti selalu membawa zaman yang baru. Demikian pula, ada perubahan dalam watak Tuhan, dalam cara kerjanya, dalam lokasi pekerjaannya, dan dalam namanya. Maka tak heran
Jika manusia sulit menerima pekerjaan Tuhan pada zaman yang baru, namun bagaimanapun Tuhan ditentang oleh manusia, Dia selalu melakukan pekerjaannya dan selalu memimpin seluruh umat manusia bergerak maju. Ketika Yesus datang ke dalam dunia manusia, Dia memulai zaman kasih karunia dan mengakhiri zaman hukum Taurat. Selama akhir zaman, Tuhan sekali lagi menjadi daging, dan dengan inkarnasi ini, Dia mengakhiri zaman kasih karunia dan memulai zaman kerajaan. Semua orang yang dapat menerima inkarnasi Tuhan yang kedua akan dibawa ke dalam zaman kerajaan dan selanjutnya akan bisa menerima bimbingan Tuhan secara pribadi. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang, dan mereka akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Jika orang tetap tinggal dalam zaman kasih karunia, mereka tidak akan pernah terbebas dari watak mereka yang rusak, apalagi mengenal watak dasar Tuhan. Jika orang selalu hidup di tengah kelimpahan kasih karunia, tetapi tidak memiliki jalan hidup yang membuat mereka dapat mengenal dan memuaskan Dia, mereka tidak akan pernah benar-benar mendapatkan Dia dalam kepercayaan mereka kepadanya. Jenis kepercayaan ini sungguh menyedihkan. Setelah engkau selesai membaca buku ini, ketika engkau telah mengalami setiap langkah pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi pada zaman kerajaan, engkau akan merasa bahwa kerinduan yang telah kau miliki selama bertahun-tahun akhirnya telah terwujud. Engkau akan merasa bahwa baru sekaranglah engkau benar-benar melihat Tuhan berhadapan muka. Baru sekaranglah engkau menatap wajahnya, mendengar perkataan pribadinya, menghargai hikmat pekerjaannya, dan benar-benar merasakan betapa nyata dan maha kuasanya Dia. Engkau akan merasa bahwa engkau telah mendapatkan banyak hal yang belum pernah dilihat atau dimiliki orang-orang di masa lampau. Pada saat ini, engkau akan dengan jelas memahami apa arti percaya kepada Tuhan dan apa arti sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu saja, jika engkau berpegang teguh pada pandangan masa lalu dan menolak atau menyangkal fakta inkarnasi Tuhan yang kedua, engkau akan tetap bertangan kosong dan tidak mendapat apapun, dan pada akhirnya
engkau akan dinyatakan bersalah karena menentang Tuhan. Mereka yang menaati kebenaran dan tunduk pada pekerjaan Tuhan akan diakui di bawah nama Tuhan yang berinkarnasi kedua kalinya, yang Maha Kuasa. Mereka akan dapat menerima tuntunan pribadi Tuhan, mendapatkan kebenaran yang lebih banyak dan lebih tinggi, serta kehidupan sejati. Mereka akan mendapat penglihatan yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh orang-orang di masa lampau. Kemudian aku berbalik untuk melihat suara yang berbicara denganku. Dan ketika berpaling, aku melihat 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seseorang yang menyerupai anak manusia, berpakaian jubah sampai ke kaki dan mengenakan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya seputih bulu domba, putih seperti salju, dan matanya seperti nyala api. Dan kakinya seperti tembaga mengkilap, seakan-akan membara dalam perapian, dan suaranya bagaikan gemuruh air bah. Dan di tangan kanannya ada 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bercahaya bagaikan matahari yang bersinar dengan terik. Penglihatan ini merupakan pengungkapan seluruh watak Tuhan, dan pengungkapan seluruh wataknya juga merupakan pengungkapan pekerjaan Tuhan dalam inkarnasinya saat ini. Dalam derasnya hajaran dan penghakiman, Anak Manusia mengungkapkan watak dasarnya melalui perkataannya, memungkinkan semua orang yang menerima hajaran dan penghakimannya untuk melihat wajah Anak Manusia yang sesungguhnya, yang merupakan gambaran sebenarnya dari wajah Anak Manusia yang dilihat oleh Yohanes. Tentu saja, semua ini tidak akan dapat dilihat oleh orang-orang yang tidak menerima pekerjaan Tuhan pada zaman kerajaan. Wajah Tuhan yang sesungguhnya tidak dapat dilukiskan sepenuhnya menggunakan bahasa manusia, jadi Tuhan menggunakan cara itu yang Dia gunakan untuk mengungkapkan watak dasarnya, untuk menunjukkan wajahnya yang sesungguhnya kepada manusia. Dengan kata lain, semua orang yang menghargai watak dasar Anak Manusia telah melihat wajah Anak Manusia yang sesungguhnya, karena Tuhan terlalu agung dan tidak dapat dilukiskan sepenuhnya menggunakan bahasa manusia. Begitu manusia telah mengalami setiap langkah pekerjaan Tuhan pada zaman kerajaan, dia akan memahami arti sebenarnya dari perkataan Yohanes ketika dia berbicara tentang Anak Manusia di antara kaki dian. Kepala dan rambutnya seputih bulu domba, putih seperti salju, dan matanya seperti nyala api. Dan kakinya seperti tembaga mengkilap, seakan-akan membara dalam perapian, dan suaranya bagaikan gemuruh air bah. Dan di tangan kanannya ada 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bercahaya bagaikan matahari yang bersinar dengan terik. Pada waktu itu, engkau akan tahu dengan pasti bahwa daging biasa yang telah berbicara begitu banyak ini tidak dapat disangkal adalah Tuhan yang berinkarnasi kedua kalinya. Selain itu, engkau akan benar-benar merasakan betapa diberkatinya engkau dan merasa engkau adalah orang yang paling beruntung. Tidak maukah engkau menerima berkat ini? Bagian pertama dari buku ini adalah perkataan Kristus pada mulanya.
Perkataan ini mewakili peralihan dari akhir zaman kasih karunia ke awal zaman kerajaan, dan itu merupakan kesaksian publik Roh tentang Anak Manusia kepada gereja-gereja. Semua ini juga merupakan penggenapan firman dalam kitab Wahyu yang mengatakan, "Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja." Ini adalah firman yang mewakili tahap awal pekerjaan yang Tuhan mulai pada zaman kerajaan. Bagian kedua dari buku ini terdiri dari perkataan yang diucapkan secara pribadi oleh Anak Manusia setelah dia secara resmi menyatakan dirinya sendiri. Bagian ini termasuk berbagai jenis perkataan dan firman seperti nubuatan, penyingkapan misteri, dan jalan hidup yang isinya sangat kaya. Ada ramalan untuk masa depan kerajaan, penyingkapan misteri rencana pengelolaan Tuhan, analisis natur manusia, nasihat dan peringatan, penghakiman yang keras, kata-kata penghiburan yang tulus, diskusi tentang kehidupan, pembahasan tentang jalan masuk, dan sebagainya. Singkatnya, apa yang Tuhan miliki dan siapa Dia, serta watak Tuhan, semuanya diungkapkan dalam pekerjaan dan perkataannya. Tentu saja, pekerjaan Tuhan dalam inkarnasi saat ini adalah untuk mengungkapkan wataknya, terutama melalui hajaran dan penghakiman. Dengan membangun di atas dasar ini, Dia membawa lebih banyak kebenaran kepada manusia dan menunjukkan kepadanya lebih banyak jalan penerapan, dengan demikian mencapai tujuannya untuk menaklukkan dan menyelamatkan manusia dari wataknya yang rusak. Inilah yang ada di balik pekerjaan Tuhan pada zaman kerajaan. Maukah engkau memasuki zaman yang baru? Maukah engkau melepaskan diri dari watak yang rusak? Maukah engkau mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi? Maukah engkau melihat wajah Anak Manusia yang sesungguhnya? Maukah engkau membuat hidup ini berarti? Maukah engkau disempurnakan oleh Tuhan? Kalau begitu, bagaimana engkau akan menyambut kedatangan Yesus kembali?